Tidak. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Berarti Tuhan itu lemah dong. Justru karena kuat. Berarti kalau kuat Tuhan bisa menjadi apa aja dong. Kalau dia menjadi daging, apakah dia bisa kemudian melakukan apapun? Daging itu sarana untuk bisa berada di tengah-tengah manusia. Dan daging itu bersama-sama dengan Tuhan. Iya, Tuhan setelah itu menjadi ada di dalam daging, itu. apakah dia tahu hari kiamat? Tuhan tahu hari kiamat, tetapi tidak mengatakan hari, tanggal, bulannya. Karena Setelah apa? dia menjadi Itu daging, tidak perlu. apakah dia menahan rasa ngantuk? Bisa. Daging sebagai daging, tentu ngantuk, tentu tidur, tentu makan, tentu minum. Itulah makanya Tuhan tidak bisa jadi daging, Pak. Kok bisa? Tuhan itu ada di dalam Yesus. Makanya ketika Tuhan menjadi daging, Tuhan terbatas, tidak bisa lawan ngantuk. Tapi Tuhan itu di dalam daging. Tuhan itu di dalam Yesus. Dia bisa. Tadi katanya menjadi daging. Logikanya begini. Kalau Tuhan datang dalam wujud kenyataan aslinya yang kita tidak tahu, apa yang akan terjadi dengan dunia? Saya tanya kau. Tidak bisa. Tidak bisa datang Tuhan dalam wujudnya. Alam semesta ini hancur lebur. Justru supaya tidak hancur lebur, karena kasihnya kepada dunia, maka dia datang dalam wujud Yesus Dalam untuk wujud menyelamatkan Tuhan. dunia. Dalam wujud bukan Tuhan. Tuhan datang dalam daging untuk menyelamatkan manusia. Dalam wujud bukan Tuhan, dia datang. Bisa berada di tengah-tengah manusia. Saudara Ferdinand, berarti Tuhan Anda, Saudara Ferdinand, berarti Tuhan Anda datang dalam bentuk bukan Tuhan. Kok bukan dalam bentuk Tuhan? Tuhan itu datang bersama-sama di dalam daging. Oke, berarti enggak sih? Yang menjadi daging tadi apa? Udahlah, saya 5.000 kali menjelaskan pun Anda akan bolak-balik bertanya dan tidak memahami. Saya pikir kita Filipi 2:6, Tuhan Anda menjadi manusia, Pak. Aduh, parah ini orang. Parah. Anda parah. Pemahaman Anda yang parah. Parah sekali sahabat saya ini. Makanya saya bilang, kalau tidak mengerti tentang konsep Anda Tuhan, yang tidak mengerti, Anda hanya mengedepankan dogma. Ajaran pagan yang Anda dogmakan itu tidak masuk akal. Makanya saya bilang, kalau mau tahu rasanya anggur, maka minumlah anggur. Jangan diminum air sayangnya comberan. yang Anda minum selama ini ternyata air comberan. Mencitrakan rasa anggur. Ternyata yang Anda minum selama ini air comberan, makanya Anda tidak paham Bible. Oh, buktinya saya sangat paham, tapi Anda dengan Yesus Anda katakan tahu hari kiamat, dalil nggak ada. Tanya, Anda mengimani Alkitab tidak? Saya mengimani Alkitab, tapi Bible tidak. Apa bedanya Alkitab dengan Bible? Alkitab itu adalah 4 kitab yang diturunkan oleh Tuhan saya. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang saya tanya itu Alkitab orang Kristen. Itu bukan Alkitab itu surat kepompong, surat wartawan. Mana dalilnya kalau itu surat kepompong, surat wartawan? Lukas 1. Mana dalilnya? Baca Lukas 1. Enggak, saya tidak mau baca. Kau baca sendiri. Theophilus yang mulia, banyak orang yang kulihat menulis surah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Maka saya terpanggil untuk melakukan penyelidikan, lalu menyusunnya kembali untuk memberikan kepadamu, Theophilus. Di mana itu tertulis? Di mana? Lukas 1 nomor 1. Lukas 1 bukan itu ayatnya. Makanya saya bilang kau jangan asal comot ayat. Baca. Kau asal comot ayat. Botak, baca. Itu tidak ada tertulis begitu dalam Matius. Kau itu bodoh. Kau yang bodoh. Baca Lukas 1. Kau tidak mengerti. Baca Lukas 1, baca. Firman. Baca. Tidak mengimani Injil, tetapi Baca. bicara tentang Injil. Botak percuma botak. Tidak usah bicara tentang Yesus dan tentang firman. Lukas 1 abangku yang pinter. Tidak ada Lukas bicara begitu. Baca. Makanya kau jangan salah comot ayat. Baca. Tidak salah. Saya baca Efesus, kau kasih ayatnya kan. Itu untuk menyemangati Anda karena dari tadi pucat. Kau memang bodoh, tidak tahu. Baca Lukas 1. Tidak berani baca Lukas 1, berani? Kau soal aja mencomot-comot ayat. Berani baca Lukas 1? Makanya jangan asal comot ayat kita. Berani baca Lukas 1? Bicara tentang Yesus. Jangan bicara tentang Kristen. Berani baca Lukas 1? Tentang Yesus dan Kristen. Jalankan saja agamamu dengan baik. Tidak usah kau bicara tentang Yesus dan Kristen. Hadapkan saya dengan pendeta yang paling hebat. Saya baru mengeluarkan ilmu saya sedikit, kau sudah kewalahan. Dan baca Lukas 1. Baca Lukas 1 berani. Soal Tuhan aja yang tidak bermula kau bilang logika. Otakmu di mana? Baca Lukas 1.
Coba Baca. jelaskan, itu bukan Baca. logika dong. Baca Tuhan Lukas yang 1. tidak berawal, tidak bermula itu bukan logika, tetapi dogma. Maaf ya, maaf saya mengatakan Anda bodoh karena memang fakta ya. Sorry, Ya, sorry Bang. saya juga mengatakan Anda bego karena Anda memang Baca bego. Lukas 1 untuk menentukan Anda atau saya yang bego. Udahlah, tidak usah bicara tentang ayat udahlah. yang kau sudah salah tadi. Udahlah katanya, udahlah. Kenapa Anda gak berani baca Lukas 1? Kenapa? Kenapa? Ah, Karena saya sudah bilang yang kau ucapkan itu bukan Lukas 1. lalu? Tidak perlu saya baca karena kau sudah salah-salah comot ayat. Nah inilah orang lihat ini. Orang yang menilai kita, yang mana yang lebih baik comot aja ayat Quran daripada mencomot ayat Bible. Maaf ya Bang, saya mengatakan Anda bodoh itu karena dari tadi Anda mengatakan saya bodoh Ya. dulu. Ya udah nggak apa-apa, ini kan biasa aja, nggak usah dibawa sakit Oke, hati. Lukas 1-nya Kalau tolong Anda- dibaca dong. Baca Lukas Tidak 1 mau dong. saya tidak mau membaca apa yang Anda suruh karena Anda sudah salah kutip. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya salah kalau Anda tidak membacanya? Saya sudah kasih bukti tadi kau bicara tentang Efesus dan kau salah. Oke, Untuk saya apa saya lagi menyemangati mengikuti yang Anda salah? karena saya mau mengarahkan ke Filipi 2. Saya tidak butuh semangatmu. Masalahnya Anda pucat dari tadi. Pucat loh, saya sehat bukan begini, happy ketawa bilang pucat. Anda yang pengecut tidak berani buka masker, apakah Anda pucat atau tidak? Saya Coba ketemu buka dengan masker, siapapun. pucat atau tidak? Saya lihat ketemu mukamu dengan tidak siapapun. ada- Saya lihat ketemu mukamu dengan tidak ada siapapun, putih, buka putih, masker. putih. Bukalah maskermu dulu, pucat Kenapa atau bisa? tidak? Apakah Paulus kelihatan mukanya ketika dia mendongeng? Jangan bicara kau tentang Paulus. Coba buka maskermu, kau pucat atau tidak? Apakah Paulus ketika dia menulis surat di penjara dia melihatkan mukanya? Hah? Hah? Ketika Paulus menulis buku 14 buku, apakah dia menampakkan wajahnya ke Kristen? Malu. Aduh. Malu. Oke, Juma. Baik Juma, terima kasih. Ingat ya, Terima kasih. nanti Abang setelah ini Anda buka Lukas, benarkah Iya. pernyataan Bang Suma bahwa surat-surat yang kami iman itu adalah surat wartawan? Juma, Baca ya. ayatmu udah keliru Juma. Lukas 1 Abang, Kepada baca gini, Lukas 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kepada semua para pendukungmu Juma di TikTokmu ini, saya sarankan coba masing-masing buka Lukas 1 tadi, apakah begitu bunyinya. Kalau salah maka jangan pernah ikuti Juma lagi. Oke. Kalau benar? Terima kasih Juma. Kalau Saya benar, sudah- Bang? kalau benar ya silakan aja Anda merasa benar bahwa saya katakan tidak benar seperti itu. Bukan itu isinya Lukas 1. Oke. Ya, oke. Thank you, Bang. Terima kasih Bang Zuma. Terima Sudah kasih, diskusi Abangku. siang ini. Sehat selalu ya. Saya sudah agak ini waktunya habis, saya harus mengerjakan sesuatu. Saya Oke Bang, ada oke Bang. urusan. Sehat terus Bang. Sudah lumayan juga kita. Sehat selalu Bang Zuma, jangan bawa Oke, hati. saudaraku, thank you. Kita hanya mau bicara bagaimana supaya kita ini tidak saling menyinggung, tidak saling menyerang, karena Tuhan kita tidak tahu apakah Tuhan kita itu seperti apa. Saya hanya berpesan bahwa Indonesia ini akan indah kalau kita hidup dengan iman kita masing-masing. Itu saja. Oke Bang Zuma. Oke, thank you. Salam, nanti kapan-kapan kalau ke Jakarta berkabar, kita ngopi-ngopi makan enak, yang pasti tidak makan haram. Oke. Oke, sip. Hormat Bang. Oke Bang, thank you. Terima kasih. Sehat terima selalu kasih, Bang ya. terima kasih. Oke Bang, terima kasih.